Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. I'm fine too. Thank you. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambah kepadaku ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahaminya. Amin. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali Pak Ketua. Selanjutnya, Sekretaris. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi Dwi aja ya, tidak masuk ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya SMA Alamin? Oke, lagi ya. SMA Alamin? Oke, cakep. Mana semangatmu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi perubahan sosial. Pembelajaran pada kali ini kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, model problem based learning, metode diskusi kelompok. Kenapa perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Berdiferensiasi itu perbedaan, tapi bukan perbedaan yang sifatnya bertingkat, tapi setara ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini mencoba untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa berdasarkan kemampuannya, level pemahamannya, kemudian juga minat dan profil belajar siswa. Jadi semuanya diusahakan terakomodir ya. Jadi tidak ada yang pintar mengerjakan sendiri, yang kurang bisa hanya leleh, tidak. Semua level pemahaman harus bekerja. Paham? Oke. Perhatikan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, mendeskripsikan konsep perubahan sosial secara tepat. Konsep perubahan sosial itu termasuk ada pengertian, kemudian ada faktor pendorong penghambat, ada macam-macam perubahan. Yang kemarin kita sudah sedikit membahas tentang konsep perubahan sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial secara tepat. Paham anak-anak? Oke. Semangat belajar semua ya? Oke, pintar. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial mengenai pengertian. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa itu perubahan sosial? Coba dilihat bukunya kembali. Perubahan sosial adalah sebuah bentuk dari peralihan tata kehidupan masyarakat yang berubah, berlangsung secara terus-menerus karena sifatnya dimiliki sangat dinamis dan dapat terus berubah. Oke, pintar. Atas nama siapa ya ini? Fawas ya? Oke, Fawas. Jadi Fawas tadi menceritakan ulang bahwa perubahan sosial adalah perubahan peralihan tata kehidupan. Oke. Dulu kita masuki masa apa aja? Dulu kita kenal ada masa tradisional. Sekarang kita sudah ke modern, bahkan lebih dari modern, bisa postmodern maupun zaman kontemporer. Zaman yang semakin berkembang. Kemarin juga ada revolusi industri ya. Dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0, pintar. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari, mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan
yang ada di sekitar kita. Siap? Oke, silakan keluarkan buku dan pulpennya untuk mencatat. Kita akan mencoba untuk mengamati sebuah video klip ya mengenai perubahan sosial. Saya teringat sebuah lagu jadul ya ini ya, tapi sangat relevan dengan materi kita, yaitu tentang lagu tahun 2000. Tahun 2000 itu abad keberapa anak-anak? Tahun 2000 itu abad keberapa? 1 abad 100, berarti kalau 2000 berapa abad? Abad ke 20. Ya, kita mencoba untuk menggali, mengidentifikasi ada peristiwa aja sih, ada perubahan apa saja di abad ke-20 atau tahun 2000 dari tayangan berikut ini. Siap ya? Oke. Oke, fokus, perhatikan, dan langsung dicatat apabila sudah menemukan suatu peristiwa. Ada bentuk apa saja perubahan sosial. Nah, oke, tugas kita semua kelompok coba untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial sebanyak-banyaknya dari video klip tadi. Oke, mulai. 10 menit. Oke, waktu sudah habis. Sekarang saya minta setiap kelompok untuk menyebutkan. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Yang lain memperhatikan. Coba silakan. Ada apa saja yang sudah kalian temukan dari video itu? 1. Kurang keras, ayo. Ada apa saja? Perubahan dan cara berpakaiannya. Cara berpakaian. Apalagi? Perubahan elektronik. Elektronik. Oke, apalagi? Apa yang berubah? Cara berpakaian. Ada lagi? Oke, coba cari lagi sebanyak-banyaknya ya, itu masih kurang. Coba cari lagi. Untuk yang kelompok 2. Adanya perubahan teknologi di mana mesin sekarang sudah canggih, jadi tenaga kerja manusia itu sudah digantikan oleh mesin tersebut. Oke, pintar, bagus. Perubahan iklim di mana banyak terus banyak pohon ditebang dan digantikan oleh Pemukiman, gedung dan pemukiman ya. Jadi lahan pertanian itu sudah hampir mengecil, menipis diganti dengan perubahan pembangunan. Kelompok sini sudah menemukan apa saja? 1. Oke. Ada yang sama tadi? Sudah menemukan hal yang sama kelompok lain? Penduduk semakin padat. Oke. Dari diskusi ini ada yang masih menyimpan bentuk apa? Coba kalimat tadi diperhatikan. Makan dan minum dilayani mesin. Maksudnya bagaimana? Makan sudah pakai. Maksud
Cara membuat makanan itu sudah gak manual ya, sudah pakai magicom. Ya, dulu masih adang ya. Ada yang kayu bakar, ada yang kompor. Sekarang sudah tinggal colok pakai magicom. Terus ada kata-kata makan dan minum di layar berteman mesin. Ya, tidur ditemani mesin itu maksudnya bagaimana? Hah? Oh, ngono. Jadi HP-an supaya bisa tidur gitu ya. HP-an naik. Ada lagi? Iya, benar. Tidur ditemani mesin. Gak bisa tidur kalau nggak ada kipas. Ya. Ada yang gitu di sini? Oh, semuanya saya. Oke. Alhamdulillah, ada lagi? Ada lagi iklim tadi sudah ya, kemudian industrialisasi, pembangunan, lahan, polusi. Oke. Alhamdulillah ya, semua sudah bisa ya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah mengidentifikasi bentuk perubahan sosial menurut di video, sekarang kita bagi kelompok. Kelompok ini sudah dibentuk berdasarkan kemarin ya, berdasarkan minat siswa dan pemahaman kemampuan memahami. Kelompok level 1, kelompok level 1 ini suka dengan gambar-gambar ya, foto-foto ya. Oke, tugasnya adalah, sebentar saya bagikan dulu LKPD-nya. Ini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1, sudah ada aktivitasnya, yaitu sebutkan bentuk-bentuk peristiwa perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari pada abad ini, minimal 5 gambar peristiwa dalam bentuk PowerPoint. Bisa dimanfaatkan buku dan juga HP, laptop yang sudah tersedia. P. Sementara kelompok 2. Kelompok 2 menemukan minimal 3 peristiwa berkaitan dengan perubahan sosial, kemudian dianalisis berdasarkan konsep perubahan sosial. Ada perubahan, ini termasuk perubahan kecil atau besar, ya. Kemudian faktornya dari perubahan ini apa? Itu yang untuk kelompok 2. Sementara kelompok 3 adalah kelompok anak-anak yang suka mendesain ya. Jadi tugas kalian adalah membuat desain mind mapping tentang konsep perubahan sosial. Minimal satu desain aja atau satu poster aja. Siap ya? Manfaatkan buku, internet, HP, dan sumber belajar lainnya. Waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, waktu habis ya untuk diskusi kelompoknya. Kita lanjut ke presentasi hasil belajar kelompok kalian. Tunjuk 2 anak per kelompok, yang satu bagian operator, yang kedua nanti menjelaskan. Siap anak-anak? Siap. Dimulai dari kelompok mana ya? Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 silakan maju. Perwakilan kelompok 1. Ayo silakan. Irba dan Endisa. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari kelompok 3 dan 2. Cukup ya untuk kelompok 2. Kita beralih ke kelompok 3, kelompok desain. Silakan. 2 anak perwakilan maju presentasi. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok level 3. Ada kan dari kelompok level 3? Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Dari hasil diskusi kerja kelompok, alhamdulillah semua sudah memahami ya, sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Nikita, monggo Nikita. Oke, ada yang bisa menjawab? Tadi Nikita bertanya tentang apakah gimana? Apakah perubahan saat kecil remaja? Apakah perubahan pertumbuhan dari masa kecil ke remaja dan dewasa itu termasuk perubahan sosial? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa? Fawas bisa? Oke, silakan dijawab. Sebentar. Menurut Fawas itu bukan termasuk perubahan sosial. Alasannya apa? Hanya mengacu pada perubahan individu, gitu ya. Perubahan individu yang sifatnya sendiri tidak berdampak pada masyarakat, gitu ya. Apalagi ini hanya masa pertumbuhan seseorang, ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Silakan untuk perwakilan kelompok sebelum saya akhiri untuk merefleksikan. Sembarang, ayo silakan, Rita, untuk merefleksikan pelajaran hari ini. Atau Fawas, silakan Fawas boleh merefleksikan. Ayo, terakhir sebelum berakhir kalau nggak ada yang merefleksikan, nggak ditutup loh. Ayo silakan. Fawas maju dan merefleksikan. Bagaimana perasaan Anda mengikuti pelajaran pada hari ini? Maju dulu Fawas. Maju. Oke. Oke, apa ada yang bab mana yang kesulitan di bagian mana? Ada kesulitan, ada kendala? Kurang lebih dalam menjelaskan suatu paragraf atau teks. Itu yang kesulitannya ya. Oke, secara keseluruhan semuanya anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang ya? Senang, alhamdulillah. Oke, sekarang silakan kembali dan berkemas-kemas. Untuk materi besok kita akan mempelajari tentang teori perubahan sosial. Ingat ya, anak-anak harus belajar di rumah, dibaca materi yang akan kita pelajari pertemuan depan. Siap? Oke, berkemas-kemas dan kita akhiri dengan doa. Ayo silakan, sudah siap-siap semua? Oke. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa, mulai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran sosiologi pada hari ini. Apabila ada kritik, saran yang membangun, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.